akan ada lagi Iya. pasal di new KUHP di mana pasal penghinaan presiden akan ada lagi. Kita jangan sampai seperti Filipina lupa akan sejarah masa lalunya Soeharto sehingga ketika nanti ada anak Soeharto entah Tommy atau siapa Salam boros. Sekarang, kalau nama Soehartonya ditulis pasti dicari. Iya. Kalau dulu ya, kalau sekarang udah bebas. Sudah bebas. Sekarang, ya. Dulu di KUHP kan ada pasal 134. Pasal 134 itu adalah penghinaan presiden. Nah, pasal itu sekarang sudah tidak ada karena sudah di judicial review. Benar. Nah, meskipun saya dengar baru-baru ini akan ada lagi pasal di new KUHP di mana pasal penghinaan presiden akan ada lagi. Mungkin meskipun bentuknya agak beda. Nah, itu yang ditentang. Nah, kalau yang sekarang itu kan penghinaan kepada presiden itu bisa diadili kalau presiden merasa terhina dan dia melaporkan ke polisi. Jadi delik aduan ya. Kalau dulu delik biasa, artinya delik umum. Jadi ada atau tidak ada laporan dari presiden, polisi berhak menangkap atau bertindak kalau ada penghinaan. Itu dulu ketika masih ada pasal 134. Berarti sekarang lebih agak-agak ini ya. Sekarang agak lebih bebas gitu Pak ya. Presiden Jokowi, Presiden SBY pada waktu itu kan banyak dihina kan, tapi sedikit yang ke pengadilan. Sedikit yang ke pengadilan. Baik, berkaitan dengan ini kan humor ini ya Pak ya. Saya melihat ini begini, untuk kita melihat untuk memilih pemula untuk 2024 ini kan kebanyakan generasi milenial gitu Pak ya. Dan generasi milenial itu identik dengan generasi yang tidak serius ya, tidak mau serius ya, hal-hal yang serius mereka tidak mau, ya senang-senang ya, happy gitu ya. Nah, sekarang tokoh-tokoh politik kita ya sekarang ya kita melihat beredar di media, ada yang mendokakla, ada yang mengkhianati. Artinya mereka lebih berbicara tentang bagaimana institusi mereka ya, institusi partainya. Artinya mereka mendiskusikan hal-hal yang serius begitu kan. Sedangkan untuk generasi milenial ini, untuk teman-teman ini kan pemilih pemula dan mereka menjadi pemilih mayoritas lah, katakan seperti itu untuk 2024 ini. Artinya yang kita melihat di media ya, mereka elit-elit politik ini mereka cenderung seperti kaku begitu kan, kaku untuk bagaimana menarik perhatian generasi milenial gitu ya Pak ya. Nah, ini coba Pak Tas sendiri coba melihat, nah ini seharusnya seperti apa begitu untuk para elit partai ini? Ada contoh yang paling sukses untuk ditiru, tapi saya tidak menyarankan untuk di Indonesia. Baru-baru ini, Mei lalu, negara tetangga kita, Filipina, itu baru memilih presiden baru dan tanggal 30 Juni kemarin sudah dilantik. Filipina. Filipina itu punya presiden baru, nama presiden barunya adalah Ferdinand Marcos Jr. atau sering dipanggil Bongbong Marcos. Bongbong Marcos adalah anak dari Ferdinand Marcos yang pada tahun 1986 ditendang oleh rakyat Filipina melalui revolusi, ditendang kemudian lari ke Hawaii. Karena apa? Karena dia diktator, koruptor, kurang lebih sama dengan Soeharto. Nah, bedanya Marcos tahun 86 sudah lengser, Soeharto masih berlanjut sampai 98. Padahal itu satu era ya. Satu era mereka. Nah, kenapa Bongbong bisa berhasil? Salah satu yang dipakai adalah media sosial, khususnya TikTok. Sebentar Pak ya, menarik nih Pak ya. Tapi artinya Bongbong Marcos ini dia ya
kasarannya dia punya catatan merah gitu ya dari orang tuanya begitu ya. Ya. Seharusnya rakyat tidak memilih, tidak boleh Ya, memilih. itu Tapi dia. hari ini dia terpilih Ya. gitu Pak. Itu. Jadi rakyat Filipina itu lupa akan sejarah kelam bapaknya. Memang antara bapak dengan anak tentu beda. Tetapi bisa diduga kalau anaknya memimpin, dia pasti akan melakukan pembersihan sejarah atau katakanlah melakukan hal-hal yang dulu dilakukan oleh bapaknya itu sesuatu yang benar. Nah, itu jangan sampai. Karena itu saya selalu wanti-wanti mengatakan melalui channel saya, kita jangan sampai seperti Filipina lupa akan sejarah masa lalunya Soeharto, sehingga ketika nanti ada anak Soeharto, entah Tommy atau siapa, bisa terpilih. Dan kroninya tentu saja. Iya. Artinya media sosial ini menjadi media yang tepat untuk bagaimana. Nah, kalau kita lihat TikTok ini kan berbeda dengan Twitter dan Facebook. Benar. TikTok ini kalau saya lihat, saya terus terang tidak punya akun TikTok, cuma bisa lihat saja. TikTok itu kan hanya gerak-gerakan ya, hanya gerakan, omongan pun tidak banyak, ngacau semua, tidak banyak, dan itu dimanfaatkan oleh Bongbong dan timnya untuk mempopularitaskan si Bongbong, ya. Jadi dengan popularitas melalui TikTok, dan tentu saja dia punya uang yang cukup banyak, maka dia berhasil. Nah, jangan sampai kita mudah dikelabui dengan media sosial seperti itu. Jadilah pemilih yang cerdas, ya. Jadilah pemilih yang teliti sebelum memilih, ya. Harus dipilah dulu sebelum memilih. Harus memilih dulu, memilah, memilih. Iya, menarik nih. Artinya ini kan ya sekalian untuk edukasi untuk teman-teman yang pemilih pemula ini kan. Jangan sampai mereka ini kan tidak begitu banyak punya referensi tentang sejarah Orde Baru seperti apa ya. Mereka tidak terlalu ini, dan kita yang sampai usianya saya ini kan, kita kelahiran 90 pun tidak begitu merasakan, kita anggap mungkin biasa-biasa saja begitu kan. Betul. Nah, jangan sampai ini terjadi di Indonesia begitu, Pak. Jangan sampai seperti aktivis BEM yang waktu itu mengatakan, aktivis BEM Pak ya? Yang waktu itu, bukan, dia dari Riau kalau tidak salah. Tapi dia pejabat BEM, pengurus BEM, petinggi BEM. Dia mengatakan bahwa Orde Baru itu tidak jahat. Pokoknya dia, belum tahu dia. Nggak baca sejarah tuh anak. Jadi berarti artinya tadi soal komunikasi politik tadi itu Pak ya. Artinya ini kan ya kita punya banyak tokoh-tokoh juga ya yang katakan yang baik, yang bisa pantas untuk memimpin negara ini begitu kan. Nah, tadi maksud saya bagaimana tokoh-tokoh politik ini bagaimana untuk menarik perhatian generasi milenial untuk di 2024 nanti gitu Pak. Ya, pesan untuk para tokoh politik kalau mau menggarap pemilih pemula tentu melalui media sosial ya. Media sosial itu adalah sebuah keniscayaan ya. Sekarang sudah tidak zamannya lagi menggunakan cetak, majalah, koran, baliho-baliho maupun TV. Ya, TV mungkin masih. Media sosial itulah yang paling kekinian dan paling diminati oleh kaum milenial. Karena mereka tiap hari memegang handphone atau gadget yang setiap saat bisa mereka bisa mengakses ya, entah melalui Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan lain-lain. Tentu saja sesuai umur. Kalau seperti saya ya Facebook. Ya. Lalu yang lebih muda lagi Instagram. Pelaku yang baru lulus baru lulus SMA itu TikTok ya. Jadi
media sosial pun ada umurnya, ya, ada ininya lah. Nah, karena itu buat para politisi untuk menggandeng mereka, ya gunakan media sosial yang tepat, ya. Tentu dengan kampanye yang mencerahkan, ya, mendidik, ya, tidak membohongi seperti bongbong seolah rezim Marcos tidak ada, baik-baik saja. Nah, jadi para pemimpin harus mengajak untuk memilih dirinya sekaligus melakukan pendidikan politik. Ya. Nah, itu saya kira pemimpin yang bagus, ya. Bagus. Dan saya kira sudah banyak, ya, para calon pemimpin kita itu sudah welcome, sudah akrab dengan media sosial. Nah, itu perkembangan yang menarik. Ya. Kalau untuk pemilihnya sendiri bagaimana untuk generasi milenial nih, kira-kira menjadi pemilih yang cerdas itu seperti apa kira-kira? Nah, tentu saja kalau bagi pemilih, apalagi Anda sebagai calon pemilih pemula, ya tentu saja jangan jangan mudah terkesima, ya, pada tayangan-tayangan di media sosial yang Anda tonton. Setelah Anda terkesima, contoh apa? Oh, ini bagus nih. Check and recheck. Kalau di dalam TikTok kan cuma berapa? 1 menit, ya? 1 menit. 1 menit cuma goyang-goyang, oh bagus. Tapi apakah itu benar? Cari di media yang lain. Cari di Facebook, ya. Cari di Instagram. Kalau itu belum ketemu, cari di Google. Siapa sih di calon pemimpin ini? Nah, begitu Anda tahu, oh ternyata benar, ya silahkan pilih dia. Tetapi ketika dibuka, oh ternyata dia masa lalunya ada masa lalu korupsi, atau tidak-tidaknya membiarkan anak buahnya korupsi, atau daerahnya ternyata banyak pelanggaran HAM, wah, ya harus hati-hati, harus dipertanyakan lagi. Jangan memilih orang yang seperti ini. Nah, jadi harus jadi pemilih yang cerdas, jangan terpesona dengan pencitraan, ya. Pencitraan itu tidak salah, tetapi kalau Anda mudah terpukau, Andalah yang salah. Jadi harus cari di balik pencitraan itu benar nggak dia seperti itu. Cari di Google misalnya. Karena satu suara kita menentukan 5 tahun. Persis. 5 menit kita berada di bilik suara itu menentukan 5 tahun kita ke depan. Ya. Jadi manfaatkan 5 menit di dalam bilik suara supaya kita tidak kecewa selama 5 tahun. Selama 5 tahun ke depan, ya Pak, ya. Oh, menarik nih, ya. Begitupun dengan money politik, ya. Nah, ya. Nah, soal money politik ini menarik dibicarakan. Ada yang mengatakan gini. Kalau ada money politik, gini. Ada yang mengatakan gini. Terima uangnya, jangan pilih orangnya. Ada juga yang mengatakan tolak uangnya, tolak orangnya. Wah, keren. Ya. Nah, terhadap hal ini, saya terus terang, lebih memilih yang tolak uangnya, tolak orangnya. Karena apa? Kalau dia sudah ada keinginan atau rencana memberikan uang, itu artinya dia akan membeli suara Anda. Ya, jadi pasti orang yang tidak baik. Nah, kalau Anda menerima uang dari orang yang tidak baik, meskipun Anda tidak memilih dia, ya Anda termasuk orang yang tidak baik juga. Ya. Jadi lebih baik tegas. Tolak uangnya, tolak orangnya. Wow, ya, keren. Itu tegas. Ya, karena ke depan kita harus memiliki calon-calon pemimpin yang bersih. Calon pemimpin bersih akan dipilih oleh orang-orang yang bersih juga. Ya. Memang ada orang yang mengatakan begini soal money politik, ya. Siapa?
Itu tahu nggak apa namanya, di Sleman itu kan ada orang yang ngangkat pasir. Oh, menambang pasir itu ya. Menambang pasir ya. Menambang pasir. Ngangkat pasir dari kali dibawa ke truk, saya dapat uang. Masa ngangkat orang jadi anggota DPR, jadi presiden nggak dapat uang? Ada yang bilang gitu, ya boleh-boleh saja. Boleh saja. Masa kita ngangkat seseorang jadi anggota DPR, dia nggak dapat uang? Ini kita cuma ngangkat pasir dari sungai ke truk, dapat uang. Iya ya. Menarik ya. Artinya ini kan itu tadi ya, jangan sampai kita ya soal money politik nih yang tadi tolak uang dan tolak orangnya itu kan lebih kepada moralitas kita ya sebagai bagaimana untuk tegas pada diri kita bahwa ya kita ya pemilih sesuai dengan rasionalitas kita ya, kita tidak ya mau dibujuk-bujuk karena tidak mau tidak tergiur dengan ya pencitraan semata itu kan supaya pemimpin ke depan ya kita puas gitu kan ketika dia melakukan apa atau ini kan atau kita punya tuntutan apapun ya pasti dia dengar gitu kan. Jangan sampai seperti tadi lah kan kasus kebanyakan di daerah itu kan seperti itu Pak, karena money politiknya tinggi si calon ini sudah jadi DPR atau jadi kepala daerah, dia tidak lagi memikirkan masyarakat karena suara mereka dibeli gitu Pak ya. Yang dia pikirkan bagaimana uang yang dipinjam untuk kampanye ini. Jadi betul. Semua kebijakan apa itu semuanya dikendalikan oleh pengusaha-pengusahanya. Sedangkan masyarakat ya bangunan-bangunan pun ya terbengkalai karena itu. Jadi ya ada mungkin kegiatan memang ada program, tapi bicara soal kualitas menurun sekali karena pengusaha ini bekerja karena ini kan paketnya dia sudah ada win-win solution waktu kampanye begitu Pak ya. Jadi ya program ini saya jalankan, tapi ya tidak semua uang yang ada ya saya pakai untuk ini karena untuk mengembalikan uangnya dia waktu dengan kampanye. Betul di daerah memang seperti itu, lebih parah ya. Jadi para anggota DPRD atau bahkan bupati itu dibiayai oleh bohir atau cukong ya. Nah begitu mereka terpilih, apakah jadi anggota DPRD atau jadi bupati, mereka berhutang budi, bukan cuma berhutang budi, berhutang uang. Berhutang uang juga. Sehingga ketika dia jadi pejabat publik, ya dia harus membayar dengan proyek, membayar dengan memberi proyek kepada orang yang pernah memberi uang itu. Nah itu banyak terjadi di daerah-daerah. Ya. Wah, menarik. Baik Pak, mungkin terakhirlah untuk teman-teman mahasiswa ini ya, supaya terus menjadi agent of change begitu kan katakan. Artinya kita menyambut baik seperti yang tadi Pak Tas sampaikan soal mahasiswa tidak hanya belajar di kampus, tapi di luar juga. Nah ini kan sesuai dengan program Kemendikbud yang sekarang kampus Pak ya. Nah itu harapan Pak Tas sendiri untuk teman-teman mahasiswa seperti apa tuh Pak? Ya kalau harapan saya buat teman-teman dari manapun yang belajar di Jogja, manfaatkanlah selama Anda menjadi mahasiswa di sini ya. Manfaatkanlah belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya di kampus, tapi di kampus besar namanya Jogja. Anda bisa belajar di perpustakaan, di museum, di tempat-tempat diskusi, di kampus lain, di kafe, bahkan belajar di Tugu, titik nol, pertigaan UIN untuk aksi. Aksi itu juga belajar, jangan salah. Aksi itu juga belajar. Nah, selain itu, Anda yang dari daerah belajar di sini itu sebenarnya Anda itu juga wisatawan. Jogja itu kota pelajar sekaligus kota wisata. Kalau wisatawan biasa itu cuma 3 hari 4 hari tinggal di hotel besar. Yang beruntung ya yang punya hotel. Nah Anda ini menjadi wisatawan selama 4 tahun. Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun selama menjadi mahasiswa di sini. Anda tidur di kos-kosan.
atau asrama mahasiswa, dan Anda makan di angkringan, makan di warung-warung kecil. Yang hidup siapa? Yang senang siapa? Masyarakat Jogja, masyarakat kecil. Jadi marilah kita belajar dari ketika Anda berada di kota pelajar Jogja sekaligus kota wisata. Baik, terima kasih banyak Pak Tas Ya. untuk kesempatan yang sangat istimewa ini. Jadi kalau saya punya prinsip sendiri ya saya bilang ya Jogja itu kampus kehidupan. Ya, Pak ya. persis. Jadi kampus kehidupan. di mana saja kita bisa belajar, Ya. belajar tentang apa saja tentang kehidupan. Jadi seperti itu Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sangat istimewa ini. Sehat selalu Pak. Terus mendampingi teman-teman di jalanan untuk terus menyuarakan kebenaran dan keadilan. Siap. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Sampai jumpa di Sampai jumpa. video selanjutnya. Salam waras.